Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, kita akan membahas fenomena budaya yaitu sound horeg, yang ternyata budaya ini mirip dengan budaya Vrindavan yang ada di negara India. Dan kebetulan saat ini di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sedang viral, sedang naik daun, sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan sound horeg ini. Saudaraku sekalian, pernahkah di antara kita menyaksikan tumpukan speaker berbentuk kotak, lalu dibawa menggunakan truk besar? Nah, lalu berjalan menyusuri jalanan perkampungan dengan arak-arakan dan berjoget ria bersama masyarakat. Di situ diiringi dengan musik DJ yang khas, yaitu model jedak-jeduk, dan dengan volume yang sangat tinggi, sehingga suara yang dihasilkan dari tumpukan speaker tersebut membuat telinga siapapun bergetar. Maka speaker dengan suara besar tersebut dikenal dengan istilah sound horeg. Sound berarti suara speaker tersebut, horeg yang artinya menggelegar, yang menggetarkan. Karena istilah horeg ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya menggetarkan. Sehingga ketika musik DJ dinyalakan, benda-benda yang ada di sekelilingnya bisa bergetar atau bahkan bisa rusak. Misalnya kaca rumah bisa pecah, kemudian genting yang menjadi atap rumah bisa rontok alias berjatuhan, lalu tembok-tembok yang tidak memiliki konstruksi kuat bisa mudah retak. Dan ini terjadi di mana-mana, khususnya di daerah Jawa Timur. Bahkan bukan hanya itu, beberapa kasus di berbagai tempat akibat suara sound horeg ini bisa merenggut nyawa seseorang. Misalnya ada seorang lansia, yaitu nenek-nenek yang sudah renta, yang sudah lanjut usia, dan kebetulan beliau ini sedang mengidap penyakit. Lalu beliau ini meninggal dunia saat tetangganya menyalakan sound horeg ini dalam waktu lama dan dengan volume yang sangat tinggi. Kemudian ada seorang bayi juga meninggal dunia pada saat sound horeg ini dinyalakan. Mengapa bisa begitu, teman-teman? Dengan suara sound yang begitu besar bisa menyebabkan kematian seseorang. Karena diakibatkan tekanan suara yang dihasilkan dari sound itu, yaitu memiliki getaran yang sangat besar. Dan kita yang sehat pun sering mengalami seperti ini. Misalkan pada saat suara jeduk-jeduk itu, seolah-olah jantung kita itu copot dan telinga kita sering berdenging. Ini bagi orang yang sehat, apalagi orang yang sedang mengalami sakit tertentu atau bayi yang masih memiliki saraf-saraf yang lemah. Nah, tentunya ini akan sangat berbahaya. Sehingga apapun yang ada di dekat suara sound horeg ini pasti terganggu jika tidak dalam keadaan kondisi prima. Misalnya, fisik kita sedang tidak sehat atau sedang tidak baik-baik saja. Ini bisa sangat terganggu. Kemudian, bangunan yang berdiri di sekitar sound horeg itu, jika tidak dibangun dengan kokoh alias rapuh, maka bisa dipastikan semuanya akan runtuh, semuanya akan rusak. Saudaraku sekalian, tradisi mengadakan arak-arakan sound horeg ini diawali dari Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, di Kabupaten Malang ada komunitas khusus untuk sound ini. Lalu menjalar ke kabupaten-kabupaten yang lain. Misalnya di Blitar, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Jombang, dan sekitarnya. Dan ternyata setelah kita telisi, tradisi sound horeg ini mirip dengan budaya Vrindavan yang ada di negara India. Dan ini bisa kita buktikan di media sosial. Seperti apa di Vrindavan, dan kita bandingkan dengan tradisi sound horeg yang ada di Jawa Timur saat ini. Kita semua tidak tahu korelasi atau hubungan apa antara Vrindavan dengan Jawa Timur, yang secara kebetulan memiliki kesamaan dalam menyalurkan hobi, yaitu menyalakan suara sound yang besar dengan suara yang begitu tinggi.
Tradisi ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai tradisi jahiliyah yang meresahkan. Mengapa? Karena yang menikmati suara sound horeg ini sebetulnya hanya dinikmati oleh komunitas-komunitas tertentu, yaitu khususnya komunitas anak-anak muda. Sedangkan untuk masyarakat secara umum sebenarnya sangat terganggu dengan suara sound ini. Bagaimana tidak? Musik sound horeg ini tidak lagi mengedepankan keindahan bermusik, misalnya keindahan lantunan nyanyian, atau keindahan suara musik yang bisa membawa ke suasana terhibur, melainkan hanya mengejar efek menggelegar dari suara sound horeg ini. Jadi yang ditekankan hanya suara bass. Mungkin ini karena menyesuaikan dengan tema horeg, sehingga suara yang diprioritaskan adalah hentakan-hentakan, yaitu jeduk-jeduk dan ker-ker gitu ya. Bagi sebagian orang, suara ini sangat menakutkan gitu, seperti gempa bumi, efek yang ditimbulkan dari suara tersebut. Walaupun musik ini awalnya diciptakan untuk hiburan masyarakat, namun lama-kelamaan justru membuat resah bagi masyarakat itu sendiri. Karena ketika suaranya dinyalakan, semua kegiatan yang ada di masyarakat sangat terganggu. Apakah itu kegiatan pendidikan, keagamaan, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Dan uniknya, sound horeg ini semakin populer pada saat musim kampanye, di mana masing-masing paslon menyewa sound ini untuk kepentingan berkampanye. Dan ini dilakukan mulai dari pemilu presiden dan wakil presiden sampai pemilu daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, yaitu pemilihan gubernur atau pemilihan bupati. Rata-rata mereka menyewa sound horeg ini untuk kepentingan berkampanye. Mengapa masing-masing paslon sangat tertarik untuk menyewa sound horeg ini? Karena cara ini sangat efektif untuk mengumpulkan massa. Dengan suara yang keras dan dengan musik yang khas, maka masyarakat bisa berbondong-bondong untuk mendekati sumber suara. Dan dari massa yang begitu banyak, maka para paslon bisa menebar pesona dan bisa berkampanye. Kira-kira program apa yang akan ditawarkan untuk masyarakat. Nah, dengan begitu masyarakat bisa memilih dan memilah kira-kira paslon mana yang betul-betul amanah untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, dengan perantara sound horeg tersebut, para paslon ini bisa berkampanye supaya masyarakat bisa memilih mereka saat pemungutan suara. Namun, dari sisi manfaat dan mudorot dari sound horeg ini, kira-kira mana yang lebih besar jika kita timbang-timbang? Tentunya di dunia ini, teman-teman, tidak ada sesuatu yang benar mutlak atau salah mutlak. Pasti ada sisi positif dan pasti ada sisi negatif. Sekarang kita akan menelisik dari sisi positif dari adanya sound horeg ini. Yang pertama, yaitu bisa digunakan sebagai sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat. Karena momen ini memang tepat sekali digunakan oleh sebagian warga untuk melepas kepenatan atau rasa boring di rumah. Karena setiap hari di rumah mereka boring, bosan, sehingga dengan adanya sound horeg ini bisa digunakan ajang untuk melampiaskan atau menghilangkan kebosanan di rumah. Selain menikmati musik, masyarakat bisa bertemu dengan teman-teman dan orang-orang baru. Dengan begitu, hubungan sosial antar warga bisa terbangun dengan perantara sound horeg ini, yaitu datang bersama-sama di sumber suara, lalu bisa berkenalan dengan orang-orang baru, atau berkumpul dengan teman-teman atau tetangga yang biasa berada di lingkungannya sehari-hari. Kemudian dampak positif berikutnya yaitu bisa meningkatkan perekonomian lokal, karena dengan banyaknya pengunjung dari masyarakat lokal dan wisatawan, ini bisa meningkatkan pendapatan sektor UMKM lokal. Di situ banyak pedagang makanan, minuman, mainan untuk anak-anak, dan penyedia jasa parkir. Semua bisa berjalan bersama-sama, bisa mengais rezeki, bisa berjualan, bisa menawarkan jasa-jasanya di tempat keramaian itu. Kemudian dampak positif berikutnya yaitu acara seperti ini
bisa memberi panggung bagi musisi lokal, yaitu untuk menunjukkan bakat mereka. Karena mungkin banyak di antara masyarakat kita atau muda-mudi kita memiliki bakat yang terpendam dan belum terekspresikan, sehingga siapapun belum tahu bakat dari masing-masing muda-mudi kita. Nah, dengan adanya sound horeg ini, mereka bisa menunjukkan bakat mereka. Sehingga dari pentas sound horeg ini bisa dijadikan batu loncatan untuk lebih dikenal di wilayah yang lebih luas. Sehingga apa? Bakat seninya itu semakin berkembang. Kemudian dampak positif berikutnya yaitu dari sisi budaya. Sound horeg bisa dianggap sebagai cerminan dinamika modernisasi dalam masyarakat. Acara ini bisa dianggap sebagai bagian dari ekspresi seni yang kreatif. Karena sound horeg ini beberapa tahun yang lalu, khususnya 7 tahun yang lalu, ini belum ada. Baru ada di akhir-akhir ini. Dengan begitu, ini bagian dari bentuk kreativitas masyarakat kita. Kemudian dampak positif berikutnya yaitu dari sisi pendidikan. Jika sound horeg ini dikelola dengan baik dan ditata dengan rapi dalam berbagai hal, bisa dijadikan sebagai media pembelajaran non-formal yang bisa mengasah kreativitas, keorganisasian, serta keterampilan di bidang musik. Nah, ini bagi anak-anak muda yang mungkin punya hobi di bidang seni, bisa mengekspresikan hobinya itu melalui komunitas sound horeg ini. Namun walaupun begitu, tentu memiliki dampak negatif dari sound horeg ini. Dari sisi negatif, yang pertama dari sisi kesehatan. Mendengarkan suara bising melebihi batas tertentu akan berbahaya bagi kesehatan kita semua. Dan perlu diketahui bahwa tingkat kebisingan pada sound horeg dapat diterima dengan aman dalam waktu kurang dari 1 menit, yaitu berukuran 130 desibel. Dengan intensitas tinggi itu, paparan suara tidak boleh lebih dari 0,88 detik atau sekitar 1,3 menit. Nah, ketika suara jedak-jeduk tersebut melebihi batas yang sudah ditentukan, maka akan berbahaya bagi kesehatan seseorang, terutama bagi pendengaran dan sistem syaraf. Akibatnya, ini bisa memicu darah tinggi dan mempercepat detak jantung seseorang. Rangsangan suara ini juga bisa menyebabkan pusing atau vertigo karena merangsang reseptor vestibular di telinga bagian dalam yang bertugas menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu juga bisa memunculkan rasa mual, pusing, atau bahkan sesak nafas jika mendengarkan suara jedak-jeduk ini dalam durasi yang lama dan dengan volume yang begitu tinggi. Makanya, ciri-ciri dari seseorang yang terkena dampak negatif dari suara keras ini biasanya muncul rasa tidak nyaman, kemudian sulit untuk berkonsentrasi, bahkan dia mudah marah atau memiliki sifat temperamen. Ini dari sisi kesehatan. Kemudian dampak negatif berikutnya yaitu adanya pencemaran lingkungan. Karena biasanya acara dengan keramaian yang besar sering meninggalkan sampah dalam jumlah besar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mencemari lingkungan dan merusak keindahan alam setempat atau daerah yang ditempati oleh sound horeg ini. Kemudian dampak negatif berikutnya dari sound horeg ini yaitu menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Karena rata-rata pengunjung datang dengan kendaraan pribadi, baik menggunakan sepeda motor maupun menggunakan mobil pribadi. Akhirnya, karena banyaknya kendaraan yang datang, ini bisa menyebabkan kemacetan di sekitar area acara dan mengganggu aktivitas warga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kemudian dampak negatif berikutnya dari sound horeg ini, kita lihat dari sisi budaya. Sound horeg ini bisa memudarkan nilai-nilai budaya tradisional, karena lebih cenderung membawa pengaruh budaya populer global. Ini bisa menyebabkan benturan budaya antara generasi tua dan generasi muda, karena masing-masing memegang tradisi yang berbeda atau memiliki budaya yang berbeda.
Kemudian sisi negatif berikutnya dari sound horeg ini, jika kita lihat dari sisi pendidikan, acara sound horeg ini bisa mengganggu lingkungan pendidikan di sekitarnya, terutama jika diadakan di dekat sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, atau tempat ibadah. Jika kegiatan ini digelar dalam durasi yang panjang, maka akan mengganggu konsentrasi belajar bagi siswa dan siswi atau para mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian sisi negatif berikutnya dari sound horeg ini, jika kita lihat dari sudut pandang agama, kegiatan semacam ini, yaitu kegiatan arak-arakan sound horeg dengan suara yang begitu kencang, bisa menyebabkan gangguan spiritual dan tentunya tidak selaras dengan nilai-nilai agama yang kita peluk bersama, apapun agamanya. Misalnya, menjalar ke kegiatan-kegiatan maksiat yang lain, seperti minuman keras, atau perilaku yang kurang sopan. Misalnya, bagi kaum wanita, mengumbar aurat di depan umum. Mereka yang bertugas sebagai tukang joget, mereka harus menunjukkan gemulai fisiknya. Sehingga apa? Ketika perempuan menggunakan baju yang seksi, kemudian bergoyang-goyang, ini bisa memunculkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Tentunya semuanya bertentangan dengan agama. Saudaraku sekalian, melihat dari dampak budaya sound horeg tersebut, bisa kita ibaratkan seperti pisau yang memiliki dua sisi yang sama-sama tajam. Sehingga jika digunakan dengan baik, dia akan memiliki dampak positif yang baik. Jika disalahgunakan atau tidak dikelola dengan baik, dia akan memberikan mudorot atau berbahaya bagi kita semua. Tergantung siapa yang memainkannya. Jika dikelola dengan baik, maka bisa memiliki dampak yang sangat positif. Dan tentunya memiliki daya guna yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka budaya sound horeg tersebut justru membawa dampak yang sangat buruk, yang sangat negatif bagi masyarakat kita semua. Lalu seperti apa solusinya? Yaitu kita kembalikan kepada pemerintah setempat, karena pemerintah ini sebagai ulil amri, pemegang kendali di setiap kebijakannya. Sehingga apa? Kuat dan tidaknya sebuah kebijakan itu semua dikembalikan kepada kekuatan pemerintah setempat. Sehingga wajib bagi pemerintah setempat untuk menata kembali budaya sound horeg ini, supaya memiliki kemanfaatan yang tinggi dan jauh dari konflik di masyarakat. Nah, tentunya kita juga harus fleksibel, tidak terlalu kolot, juga tidak terlalu membuka diri. Karena bagaimanapun juga kita itu orang timur yang selalu mengedepankan etika, tata krama, budaya, dan agama. Kita bukan orang barat yang bebas, yaitu berdiskotik ria di tengah keramaian masyarakat. Kita tidak seperti itu. Boleh kita adopsi dari sisi positifnya, tapi sisi negatifnya harus kita buang jauh-jauh. Jadi seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.